Sebelum mulai, pastikan teman-teman tonton dulu video ini sampai beres ya. Jangan sampai salah paham dan sudah berkomentar padahal belum tonton sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Kemarin, kami membahas Boruto manga di mana Kashin Koji memiliki rencana untuk menggulingkan Jigen. Sekarang kami akan membahas versi anime, di mana di versi anime, Boruto dan Sasuke harus melindungi Naruto kecil dari serangan Urashiki yang akan datang beberapa hari ke tempat mereka berada. Di satu sisi, Naruto sedang ada dalam pengawasan Jiraiya. Kami bisa pastikan akan ada momen di mana Jiraiya sang Sannin legendaris akan melawan Urashiki Otsutsuki. Yang membedakan mungkin hanyalah durasinya, apakah mungkin Jiraiya hanya akan melawan sebentar atau mungkin cukup lama. Jika itu terjadi, siapa yang akan menang? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Boruto anime untuk beberapa episode ke depan akan berfokus pada misi Boruto dan Sasuke di masa lalu, tepatnya di 20 tahun yang lalu. Di era di mana Tsunade baru saja dilantik menjadi Hokage, Boruto dan Sasuke akan berusaha melindungi Naruto kecil dari kemungkinan bahaya besar yang akan mengintai. Kita bisa melihat di episode 129, Karasuki mengatakan jika akibat Urashiki terlempar keluar dari jangkauan Karasuki, membuat Urashiki memerlukan waktu beberapa hari untuk bisa sampai di tempat Naruto kecil saat ini berada. Waktu tersebut bisa digunakan oleh Boruto dan Sasuke untuk terus mengawasi sekaligus menyelamatkan Naruto kecil dari rencana jahat Urashiki. Seperti yang kita tahu, Urashiki ternyata mengincar Kyuubi di tubuh Naruto kecil, di mana dengan mengambil cakra Kyuubi akan lebih mudah dibandingkan dengan Naruto saat sudah besar. Jika Urashiki berhasil, maka akan mengubah sejarah dunia shinobi. Tidak akan ada Naruto dewasa karena Naruto kecil sudah mati. Otomatis Boruto akan menghilang, dan mungkin dunia shinobi akan berakhir dengan berhasilnya Mugen Tsukuyomi, dan Kaguya akan berkuasa sekali lagi. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Naruto kecil saat ini sedang ada dalam pengawasan Jiraiya. Kami melihat Boruto pergi ke saat di mana Sasuke kecil sudah pergi, dan mungkin itu juga setelah Itachi dan Kisame datang ke Konoha dan terlibat sedikit pertarungan dengan Jiraiya. Pastinya di kondisi seperti itu, Jiraiya walaupun tetap konyol, tapi dia jauh lebih mengawasi Naruto. Dan perlu diingat juga, Jiraiya itu adalah shinobi ahli infiltrasi atau penyusupan. Maka instingnya pasti akan sangat kuat, sehingga ketika nanti Urashiki datang, Jiraiya pasti akan datang untuk membantu. Pertanyaannya, jika Jiraiya, sang Sannin legendaris bertemu dan bertarung dengan Urashiki, siapa pemenangnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan buat dua asumsi. Asumsi pertama, Jiraiya bertarung head to head dengan Urashiki, dan asumsi kedua, Jiraiya akan bersama dengan Sasuke, Naruto kecil, dan Boruto bersama-sama melawan Urashiki. Kami merasa kedua asumsi itu bakal terjadi. Sekarang, kita bahas asumsi pertama. Jiraiya akan head to head dengan Urashiki. Momen ini pasti terjadi, setidaknya untuk awal pertarungan, keduanya akan bertarung satu lawan satu. Kita lihat dulu kemampuan Jiraiya. Jiraiya bisa dikatakan salah satu shinobi yang memiliki kemampuan menguasai 5 elemen dasar. Jiraiya juga sangat menguasai berbagai teknik katak Myobokuzan, ditambah lagi, dia memiliki cadangan cakra yang sangat tinggi, plus Jiraiya juga memiliki Sage mode, walaupun belum sempurna. Ketidaksempurnaannya itu bisa diakali ketika dia memanggil Fukasaku dan Shima, sehingga kelemahan Sage modenya sedikit bisa ditutupi. Dan yang paling penting, kemampuan analisa Jiraiya sangat hebat. Dia bisa langsung mengetahui cara bertarung musuh dengan melakukan 1 atau 2 kali uji coba serangan. Memang kalau Urashiki dibandingkan dengan Pain yang nantinya akan menjadi lawan Jiraiya, jelas Urashiki jauh lebih kuat. Walaupun keduanya sama-sama memiliki Rinnegan sekalipun, tetap Urashiki jauh lebih kuat. Tapi perlu diingat, Pain berjumlah 6 orang dan Jiraiya dikeroyok dari segala sisi. Sedangkan Urashiki hanya 1 saja. Jiraiya mungkin bisa memberikan perlawanan lebih kepada Urashiki. Kemungkinan besar, Jiraiya akan menyerang dulu Urashiki
dengan beberapa serangan jarak jauh, bisa dengan teknik Harijigoku atau teknik serangan jarum rambut, di mana Jiraiya akan membuat rambutnya menjadi sangat keras dan tajam, lalu menembakkannya ke arah musuh, atau mungkin dengan serangan tembakan dari salah satu elemen yang dia kuasai. Tentunya serangan ini pasti tidak akan berpengaruh pada Urashiki. Jiraiya pun mulai mencoba serangan jarak dekat, di mana dia bisa menggunakan Rasengan atau mungkin Taijutsunya. Tentu saja ini bisa dengan mudah dimentalkan oleh Urashiki. Hasilnya, tetap Urashiki bisa menghandlenya. Merasa Urashiki bukan lawan sembarangan, Jiraiya pun mulai mencoba teknik andalannya untuk menahan lawan, yaitu teknik Kuchiyose Gamaguchi Shibari, atau teknik panggilan jebakan mulut katak. Teknik ini merupakan teknik yang sangat kuat, di mana Jiraiya akan memanggil bagian usus katak raksasa untuk menjadi kurungan bagi musuh. Teknik ini pernah digunakan Jiraiya untuk melawan Itachi dan Kisame. Sekeliling lawan akan berubah menjadi dinding usus yang sangat lengket dan akan menghisap tubuh lawan. Semakin banyak lawan bergerak, semakin kuat hisapannya. Teknik ini juga bisa digunakan untuk menyerang, di mana akan muncul sulur-sulur dari dinding untuk semakin menahan lawan. Itachi saja bahkan sampai harus mengeluarkan Amaterasu untuk bisa kabur. Jadi teknik ini akan sangat menyulitkan lawan. Mungkin teknik ini akan cukup menyulitkan Urashiki, tapi tetap saja Urashiki memiliki mata Rinnegan yang membuatnya bisa membuka portal dimensi dan keluar dari tempat lain. Kemampuan Urashiki yang bisa berpindah dimensi ini pasti akan menyulitkan Jiraiya karena Urashiki akan keluar masuk dimensi ketika diserang. Dan itu juga bisa membuat Jiraiya rentan terkena serangan karena portal Urashiki bisa terbentuk di mana saja. Karena itu, untuk mengantisipasinya, Jiraiya bisa menggunakan teknik Kekai Tengai Hojin atau teknik penghalang formasi metode kanopi, di mana Jiraiya akan membuat semacam barrier atau penghalang yang bisa tidak terlihat, yang membuatnya bisa mendeteksi pergerakan sekecil apapun di sekitarnya. Jiraiya mungkin akan sampai menggunakan Sage modenya, dan dia pun akan memanggil dua tetua katak, yaitu Fukashaku dan Shima. Jika sudah di mode ini, maka Jiraiya pasti akan menggunakan teknik Genjutsu untuk membuat Urashiki tidak bisa bergerak. Teknik ini adalah teknik Magen Gamarinsho atau teknik ilusi iblis, nyanyian konfrontasi kodok. Dengan teknik ini, Jiraiya akan membuat lawan tidak bisa bergerak akibat serangan suara Genjutsu dari katak Fukasaku dan Shima. Korban akan merasa seolah ditahan di sebuah kubus yang diperkuat oleh 4 patung katak. Teknik ini bisa saja membuat Urashiki sempat tidak bisa bergerak, dan mungkin Jiraiya akan memanfaatkan itu dengan menembakkan Odama Rasengan. Tapi kami yakin Urashiki bisa menghadapinya, walaupun bisa jadi dia akan terkena serangan. Urashiki bisa saja mencari celah dari Jiraiya, lalu kemudian menggunakan kail pancingan khususnya, dia akan menusuk dan mencuri cakra Jiraiya. Jika sudah seperti itu, Jiraiya bisa saja pingsan dan terluka, dan akhirnya kami rasa tetap Urashiki akan menang melawan Jiraiya. Tapi setidaknya, Jiraiya akan membuat Urashiki cukup kerepotan dengan serangan miliknya. Itu adalah asumsi pertama. Asumsi kedua, dan kami rasa asumsi ini akan terjadi juga, yaitu pertarungan akan terjadi antara Urashiki melawan Boruto, Sasuke, Naruto kecil, dan Jiraiya. Boruto, Sasuke, dan Jiraiya akan bahu-membahu melindungi Naruto dari Urashiki. Mungkin Jiraiya akan melakukan beberapa teknik seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ditambah bantuan Sasuke dan Boruto yang memiliki pengalaman melawan Urashiki, dan juga modal yaitu mata Rinnegan dan Jogan. Sepertinya ketiganya akan mampu untuk membuat Urashiki terdesak, bahkan kalah. Tapi mungkin tidak akan sampai membunuh Urashiki. Pada akhirnya entah dengan cara apa, nantinya Boruto dan Sasuke akan kembali ke masa depan sambil membawa Urashiki. Kesimpulannya, pertarungan Jiraiya dan Urashiki secara head-to-head akan berakhir dengan kemenangan Urashiki. Tapi, tidak berarti Jiraiya kalah dengan mudah. Setidaknya, Jiraiya bisa memberikan perlawanan yang cukup menarik untuk Urashiki. Tapi jika bertarung bersama Sasuke dan Boruto, kemungkinan Urashiki bisa dikalahkan, walaupun tidak sampai membunuh Urashiki. Itulah bahasan kami tentang kemungkinan pertarungan Jiraiya melawan Urashiki. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.